Wapres Gibran kini menjadi sorotan setelah cara jeniusnya menghadapi gugatan ngawur dari kubu Subhan. Nah, memang di Indonesia ini terkadang ada spesies orang-orang yang sangat lucu, seperti Roy CS dan kemudian kali ini ada Subhan. Ketika ijazah Pak Jokowi fasenya sudah memasuki tahap akhir dan para tersangka segera diumumkan, kini muncul kembali gugatan ijazah yang kali ini tidak tanggung-tanggung adalah ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat oleh seseorang yang bernama Subhan. Nah rekan-rekan, tetapi Mas Wapres ini memiliki cara jitunya tersendiri untuk menghadapi gugatan yang sangat nyeleneh. Namun saya rasa ini tidak bisa dibiarkan karena bisa saja ini adalah bentuk operasi awal dari serangan untuk menjatuhkan kredibilitas Wakil Presiden Republik Indonesia. Teman-teman, aku mau ngelurusin informasi nih terkait gugatan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disimak dengan baik ya. Jadi kalau kita cek di aturan, UU Pemilu cuma minta syarat minimal lulusan SLTA atau sederajat. Gak ada aturan tertulis harus sekolah di Indonesia. Dan bagi yang belum tahu, ijazah luar negeri itu bisa disetarakan lewat Kemendikti-Saintek. Setelah disetarakan, ijazahnya bisa sah dan diakui oleh negara. Jadi syarat pendidikan yang ada di UU Pemilu itu berlaku universal buat semua WNI ya teman-teman, dan gak ada diskriminasi untuk yang sekolah di luar negeri. Saat orang rame ngomongin isu ini itu, Mas Wapres Gibran Rakabuming justru lebih milih turun langsung, belusukan, ketemu warga, dengerin aspirasi mereka tanpa jarak. Buat Mas Wapres Gibran Rakabuming, jadi pemimpin itu bukan soal kursi atau jabatan, tapi soal hadir di tengah rakyat, ngerasain langsung apa yang mereka rasain, dan itulah yang bikin banyak orang respect. Seorang pemimpin muda yang nunjukin kalau politik itu bisa sederhana, bisa deket, bisa membumi, karena pada akhirnya yang kita butuhkan adalah pemimpin yang bekerja nyata dan selalu hadir untuk rakyatnya. Akhirnya Roy Suryo menyerang. Tak seperti biasanya guys. Kalau debat selalu nyolot lawan pembicaraan lawannya, cengar-cengir meremehkan orang lain. Kali ini mirip tikus yang kena jepitan. Mau kabur nggak bisa, tinggal nunggu panggilan polisi jadi tersangka. Nanti Polda Metro Jaya akan memanggil Anda di tahap penyidikan ini. Anda siap datang? Oh siap, pasti ya, kan namanya nanti bukan undangan lagi tapi panggilan. Oh. Kocak, sumpah sepi banget. Roy Suryo bedah buku ijazah palsu Jokowi di Sukoharjo, Solo. Tapi yang hadir, wajah HP jadul semua. Bedah buku Jokowi's White Paper yang digelar Roy Suryo CIS di Sukoharjo dekat Solo malah jadi bahan ketawaan. Bukan karena isi bukunya tapi karena jumlah pesertanya super sedikit. Yang hadir pun wajah-wajah itu lagi, rombongan yang dibawa dari Jakarta. Orang Solo asli? Nihil, warganet sampai heran kok acara yang katanya strategis malah sepi peminat. Roy berkilah, lokasi dipilih karena dekat pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan. Namun pihak Ponpes YPI yang ruki buru-buru klarifikasi, acara itu bukan kegiatan resmi pesantren, melainkan murni sewa gedung. Biayanya Rp2,5 juta. Lucunya, di medsos acara ini justru viral karena sepinya peserta. Banyak yang bilang, serius nih bedah buku rasa arisan keluarga? Nah, gimana tuh? Kalau diadakan di kota kalian, bakal rame nggak ya? Tulis pendapatmu di komentar. Follow kami biar nggak ketinggalan update berita terbaru lainnya. Banget paniknya, ya. Roy Suryo setelah gagal dengan berbagai macam upaya kesana kemari, termasuk Komnas HAM, dan semua didatangi. Yang terakhir kemarin adalah datang ke DPR RI. Ngapain, Gri? Cari bantuan kali. Cari bantuan ke institusi yang lagi menjadi sorotan publik. Ya, pasca demo, DPR menjadi sorotan keras tentang kinerjanya. Ya, tiba-tiba rombongan Roy Suryo justru malah ke DPR. Ya, I don't know, mungkin minta bantuan tentang tuduhan ijazah palsu Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi tahukah kalian, DPR sendiri, terutama Komisi 11, ya, sedang bermasalah dengan hukum KPK periode yang lalu. Demikian juga Komisi 3, ya, sedang bermasalah juga yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD. Itu jadi gimana, Gri? Ya udah, kita tunggu aja coba. Seperti apa Roy Suryo ke gedung DPR RI? Check it out. Kemarin kami menyerahkan surat ya, tapi secara lisan ya, dan ini kami serahkan surat-surat fisiknya, kan permintaan untuk melakukan audiensi ya, atau bahkan mungkin nanti kalau bisa RDP ya gitu, rapat dengar pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal hukum
yang itu menyangkut 2 orang, yaitu menyangkut mantan presiden atau presiden ke-7 yang kami terbitkan dalam sebuah buku namanya Jokowi White Paper, dan persoalan yang barusan mengemuka yang kemarin sudah ada sidang perdatanya dimulai pertama yang digugat oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan itu karena keterkaitannya dengan Komisi Pendidikan Komisi 10 dan juga keterkaitannya dengan Komisi 3, maka hari ini kami datang untuk menyerahkan surat fisiknya secara langsung karena diperlukan surat fisiknya. Woi Roy, lu kan bekas anggota DPR RI, lu paham nggak sih beda antara RDP, rapat dengar pendapat, dengan audiensi? Tuh, kok jangan dipelihara lah, jadi ngawur begini. Kentir jangan dipelihara, jatuhnya ngawur. Paham nggak? Antara RDP dengan audiensi. Lu bilang kita mengajukan audiensi, kalau perlu RDP. Lu siapa? Minta RDP dengan DPR RI. Teman-teman, saya kasih tahu ya, RDP itu adalah rapat dengar pendapat. Itu adalah rapat resmi yang dilakukan DPR dengan mitra kerjanya pemerintah atau eksekutif. Rapat resmi itu namanya RDP, rapat dengar pendapat. Ya, disinilah kemudian fungsi DPR RI sebagai fungsi pengawasan. Kalau audiensi itu adalah rapat yang digelar DPR RI dengan kelompok masyarakat. Lu sok-sokan RDP. Aduh. Wah. Mantan anggota DPR RI kayak begini. Oh alah. Kalau udah kalut nabrak nggak karu-karuan, tunggu minggu depan aja. Mantan menteri olahraga kayak begini, nabrak nggak karu-karuan, nggak jelas juntrungannya. Jangan ditunjuk-tunjukin ke publik lah, malu ah kau. Aduh, ini saking paniknya ini, saking paniknya jadi ngawur sengawur-ngawurnya. Prabowo bertahun-tahun bilang sama orang, ini mau ada perang dunia ini. Makanya beli senjata. Ingat ya? Iya. Waktu dia jadi menteri kan dia pengen beli senjata, memperbarui senjata karena dia punya keyakinan mau ada perang ini. Orang bilang, apaan sih lu? Lu doang kali karena lu tentara, lu berpikir semua serba perang gitu kan? Ngapain kita beli jet baru, senjata baru, ngapain gitu? Dulu dikritik. Oleh gue juga termasuk. Sekarang salah satu yang dia pengen dengan food estate dan pengen dengan makan bergizi gratis. Sebenarnya kan semua ini dipastikan bahwa kalau ada apa-apa, kalau kita terputus dari dunia, kita masih aman ya, makanan punya. Dikritik oleh masyarakat. Tapi dengan perang yang sekarang ini sedang terjadi, ada benarnya juga. Can't believe I'm saying this, but Prabowo might be right. Itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang. Kalau ambil mata kuliah. Oke. Bahasa Jepang aja Anda nggak ngerti. Apalagi Anda kuliah di sana. Bahasa Inggris di sana. Sebentar. Katakanlah 4 tahun tuh bekerja di sana, sekolah di sana. Kalau belanja tuh pakai bahasa Jepang. Jangan berdebat dengan keledai. Keledai berkata kepada harimau, rumput itu berwarna biru. Harimau menjawab, tidak, rumput itu warnanya hijau. Diskusi memanas, dan keduanya memutuskan untuk membawa masalah itu ke depan si Raja Hutan. Mereka menghadap singa, si Raja Hutan. Sebelum mencapai tempat singa duduk di singgasananya, keledai mulai berteriak, Yang mulia, benarkah rumput itu warnanya biru? Singa menjawab, benar, rumput itu berwarna biru. Keledai bergegas dan melanjutkan, harimau itu tidak setuju denganku dan menentang serta menggangguku. Tolong hukum dia. Raja kemudian menyatakan, harimau ini akan mendapatkan hukuman. Keledai itu pun melompat dengan riang dan melanjutkan perjalanannya, puas dan mengulangi, rumput itu warnanya biru. Harimau menerima hukumannya tetapi bertanya kepada singa, Yang mulia, mengapa Anda menghukumku? Lagi pula rumput itu warnanya hijau. Singa menjawab, memang rumput itu warnanya hijau. Harimau bertanya, lalu, mengapa Anda menghukumku? Singa menjawab, itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan apakah rumput itu warnanya biru atau hijau. Hukumannya adalah karena tidak mungkin makhluk pemberani dan cerdas sepertimu membuang-buang waktu berdebat dengan keledai, lalu datang dan menggangguku dengan pertanyaan itu. Pemborosan waktu terburuk adalah berdebat dengan orang bodoh dan fanatik yang tidak peduli dengan kebenaran atau kenyataan, tetapi hanya kemenangan keyakinan dan ilusi mereka. Jangan pernah membuang-buang waktu untuk argumen yang tidak masuk akal. Ada orang yang tidak peduli seberapa banyak bukti yang kita berikan, tidak mampu memahami,
dan yang lain dibutakan oleh ego, kebencian, dan dendam. Yang mereka inginkan hanyalah menjadi benar, meskipun sebenarnya tidak. Ketika ketidaktahuan berteriak, kecerdasan terdiam. Kedamaian dan ketenangan Anda lebih berharga. Peraturan pemilihan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023, huruf R juga. Bunyinya begini nih. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Cukup kan? Cukup definitif itu. Kenapa? Sangat definitif. Iya, definitif. Sangat. Nah, dia si wakil presiden ini gak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat, Bapak mau memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Silakan jawab. Makna lain yang sederajat itu adalah sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Oh, nggak bunyi begitu, Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan ya. ini. Kalau indeksnya di bawah 100, yang hijau ya, masyarakat nggak suka ke presidennya. Di bawah 90 akan banyak demo. Di bawah 85 demonya akan ramai dan mungkin terjadi pergantian kekuasaan. Tapi sekarang saya pikir tadi juga akan jatuh tuh, karena saya terkontaminasi TikTok, Instagram, beritanya negatif terus. Saya pikir rakyat nggak suka sama presiden. Tapi setelah saya baca surveinya, kelihatan sekali di akhir tahun 2024 dan sampai sekarang itu indeksnya naik ke level yang tertinggi, di level yang tertinggi sepanjang survei ini dijalankan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat amat puas dengan kinerja Bapak Presiden Prabowo, Pak. Artinya apa lagi? Artinya adalah stabilitas sosial politik akan terjaga. Karena apa? Kalau ada demo-demo pun masyarakat nggak akan ikut turun, karena mereka puas dengan keadaan yang dialami mereka sekarang. Jadi itu secara pendek prospek ekonomi kita, stabilitas seperti apa ke depan, dan kita tahu semua stabilitas politik amat perlu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Terus next, saya bertanya-tanya, dengan adanya perang dagang ini, apa sih dampaknya kita? Apakah itu akan merubah arah ekonomi kita ke depan? Saya coba iseng cari deh data ke Amerika seperti apa sih. Ini cuma HS 2 digit ya. Saya plot itu, yang kolom A itu gambarkan persen share ekspor produk komoditas kita ke Amerika Serikat dari yang tinggi ke yang rendah. Itu HS 85 electrical machinery, 61 articles footwear, 64 dan 62 artikel itu 1, 2, 3, 4 itu saya lihat dulu sama semuanya. Terus saya cari kompetitornya siapa aja sih? Cina, Meksiko, Vietnam, Cina, Vietnam, Kamboja, Cina, Vietnam, Italia, Cina, Vietnam, Bangladesh. Itu semua. Jadi daerah kita ini, di daerah Asia ini, musuh kita Cina, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, kira-kira itu. Sampai ke bawah. Nah, kalau keadaan seperti itu, next, kita lihat negara itu dikenakan tarif lebih tinggi dari Indonesia. Tadi Pak Erlangga sudah menyatakan hal itu, Bu Sri Mulyani juga, Pak Luhut juga sedikit. Tapi mereka malu-malu, nggak berani bilang apa sebenarnya yang terjadi ke kita. Apakah kita rugi apa untung? Kalau saya lihat ini, saya untung. Trump membantu daya saing produk kita di Amerika. Itu first impact. Kalau itu diketahui pasar, investor-investor di pasar, mereka nggak akan panik, malah untung. Kita akan lebih bagus lagi. Jadi mungkin ini hasil diplomasi Pak Luhut mungkin, Pak. Ini bantuan tersembunyi Trump untuk Indonesia sebetulnya. Kalau kita melihat dari sisi positifnya. Jadi itu kita nggak usah takut. Kita malah untung. Kalau gitu strategi negosiasinya seperti apa? Jamin aja. Tapi kita harus waspada. Jangan sampai Vietnam dapat 0% itu. Itu utamanya. Ceteris paribus, kita untung. Nggak usah takut. Jadi itu. Next. Terus seandainya
global ekonomi kacau balau, apa kita harus takut juga? Enggak juga. Kenapa? Saya orangnya optimis banget ya, semuanya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita lihat datanya, kita lihat di situ. Domestic demand kita itu adalah pengeluaran konsumsi 63,36%, ditambah lagi dengan pembentukan modal tetap bruto atau investasi itu adalah sekitar 32%. Kira-kira hampir 90%, lebih 95%. Let's say kita hitungnya ekspor aja deh. Excluding ekspor kita masih 75%. Kalau kita jaga domestic demand kita, global marit biar aja. Jadi langkah kebijakan yang saya lihat dari Pak Prabowo tadi dan Bu Sri Mulyani kelihatan sekali kita memang menjaga domestic demand. Itu saya pikir langkah yang tepat sekali. Jadi santai aja kalau global marit, nggak usah takut. Karena domestic demand kita kuat. Dan selama kita menjaga itu, kita akan tetap tumbuh dengan baik. Artinya pasar atau pemain di pasar nggak usah terlalu khawatir. Ini ada dari IPB, dari ISEI, Pak Iskandar. Itu tolong disebarkan ke pasar bahwa itu yang terjadi sebetulnya. Kalau saya ngomong ke pasar kan orang susah ngertinya. Kalau Anda kan ekonom gampang menjelaskan ke pasar. Atau Anda menduga saya juga ngibul? Enggak ya? Terus, bagaimana sebetulnya kondisi domestic demand kita sekarang? Apakah sedang jatuh? Apa enggak? Next. Ini Pak Gubernur BI berperan besar, OJK, Menteri Keuangan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sehingga fungsi intermediasi kita bisa berjalan terus. Next. Kita lihat pertumbuhan kredit tadi dibilang double digit. Tapi yang paling penting saya lihat itu yang merah itu kredit investasi naik ke level sekarang 14,62%. Itu level yang tertinggi di level kira-kira tertinggi selama berapa tahun terakhir. Kalau investasi kan pasti ngelihatnya ke depan, berapa bulan ke depan. Jadi ya, para pelaku bisnis kita sebetulnya sedang ekspansi. Cuman mereka jarang ngomong di TikTok. Yang di TikTok kan yang nggak ada kerjaan. Tapi yang kerja kan pasti yang ini. Jadi inilah gambaran sebetulnya. Ekonomi kita sedang ekspansi, kira-kira global turbulensi masalah perang tarif juga mungkin kita malah diuntungkan. Dan baik rekan-rekan, kenapa tadi saya dikatakan bahwasanya ini tidak bisa dibiarkan karena gugatan-gugatan seperti ini memang sangat ngawur pada tupoksi hukumnya. Tapi kalau kita berbicara sorotan, ini benar-benar sangat digoreng dan menjadikan sorotan serta amunisi bagi mereka yang memang menyerang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan tentu saja ini membuat gaduh lagi-lagi. Jadinya nanti logika publik ini benar-benar diacak-acak dengan gugatan-gugatan orang seperti ini. Oknum yang memang tidak bertanggung jawab, yang menciptakan kekeosan di sosial media. Tentunya ini karena gugatan tersebut benar-benar di-follow up dengan keras oleh beberapa media dan tentu saja digoreng di beberapa forum debat yang tentunya kita tahu arahnya mau kemana. Maka dari itu gugatan seperti ini tidak bisa dibiarkan oleh Mas Wapres sehingga Wakil Presiden Republik Indonesia ini mengamanatkan kepada Jaksa Negara untuk menghadiri gugatan tersebut. Kenapa kepada Jaksa Negara? Ya karena ketika Gibran menghadiri secara langsung saya rasa sangat mubazir waktunya untuk menghadiri gugatan ngawur seperti itu. Kita tahu bahwa Mas Wapres memiliki agenda yang sangat-sangat sibuk, apalagi pada saat ini ada beberapa daerah yang memang sangat disayangkan terdampak bencana dan ada beberapa problematika yang harus segera ditinjau dan ditangani langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian kalau kita berbicara soal ijazah, ini kan semua sudah dijelaskan bahwasanya dalam undang-undang tersebut tidak ada masalah dan ijazah Mas Wapres juga terverifikasi, semua dokumennya sudah sah dan lolos syarat administrasi, begitu istilahnya rekan-rekan. Tetapi kenapa gugatan tersebut muncul dan kenapa kok saya katakan ini gugatan ngawur? Karena rekan-rekan, sang penggugat dengan polosnya mengatakan bahwasanya kita menggugat Gibran secara perorangan. Mohon maaf, Gibran pada saat ini sudah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan tidak berstatus sebagai Wapres terpilih misalnya. Jika gugatan tersebut diajukan
perorangan, saya rasa ini akan bertabrakan karena status Gibran pada saat ini ya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian muncul lagi alibi bahwasanya kita tidak menggugat Wakil Presiden tetapi menggugat calon Wakil Presiden. Ini salah kaprah lagi. Mohon maaf, sekarang Gibrannya sudah dilantik. Kenapa? Misalnya mau menggugat itu ya silahkan di pas pencalonan. Tetapi ini kan tidak dilakukan, berarti semua sudah sah, semua sudah terverifikasi. Adapun gugatan yang 125 triliun tersebut, mohon maaf dikata, itu hanya akan ramai di media. Tapi kalau dikaji dasar hukumnya ini benar-benar sangat nyeleneh dan sangat-sangat ngawur. Nah, mungkin rekan-rekan yang lebih paham hukum bisa memberikan pendapatnya di kolom komentar dan sebagai bentuk pencerahan juga terhadap rekan-rekan kita yang lain. Kemudian kalau kita berbicara Wapres Gibran sangat luar biasa. Gibran benar-benar mengajarkan kepada kita semua bahwasanya jabatan itu tidak cuma sekedar kursi tetapi harus berupa tindakan aksi nyata. Nah, kita melihat bagaimana Mas Wapres begitu sat-setnya gerak cepat melakukan kunjungan dan melakukan tinjauan langsung serta mengevaluasi beberapa daerah yang memang pada saat ini terdampak bencana banjir. Seperti ada di Bali, Mas Wapres langsung meninjau beberapa tempat-tempat yang bersifat krusial, kemudian menyambangi warga karena kan secara dukungan itu ada dorongan semangat moral tersendiri bagi mereka yang memang terdampak dan pada saat ini langsung ditemui oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi artinya mereka memiliki semangat tersendiri, suntikan semangat yang luar biasa yang bahwasanya ternyata pemimpin kita itu benar-benar hadir di tengah masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan. Nah, rekan-rekan, saya ingin bertanya, kenapa ya pemimpin yang sebenarnya kalau saya katakan ini Gibran mau dikata apapun juga keren, luar biasa dalam melakukan leadership Wakil Presiden Republik Indonesia. Tetapi kenapa kok banyak dihujat? Tetapi kenapa kok banyak dicaci maki? Kenapa? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan, apakah sedendam itu mereka? Karena begini rekan-rekan jatuhnya, ketika misalnya Gibran tidak melakukan peninjauan langsung ke masyarakat, pasti ditanyakan, wah ini pemimpinnya kemana? Ini kemana? Kok nggak ada? Masyarakat sedang membutuhkan. Sekarang Gibran gerak cepat, benar-benar gerak cepat, bahkan tengah malam kalau tidak salah Gibran itu tiba di Bali, langsung dikatakan itu mau ngapain, pelangap-pelongo. Nah itu kan ungkapan-ungkapan kaum sakit hati yang memang jika diberikan fakta dan data yang relevan, mereka terus mencari pembenaran, mereka terus mencari celah untuk menyerang Mas Gibran Rakabuming Raka maupun Pak Jokowi itu sendiri. Itukah hal-hal yang memang didasari oleh politik kebencian yang tentu saja diawali dengan kekalahan telak, misalnya di kompetisi pemilihan presiden 2024 bisa jadi, ataupun orang-orang yang memang murni tidak senang dan orang-orang yang hobi nyinyir.